leader, business owner, gagal memimpin diri sendiri, tidak mampu memberikan contoh yang baik untuk karyawan. Melihat karyawan melakukan kesalahan, marah-marah, mereka tidak memimpin, mereka tidak membimbing. Hai, saya Tom MC Flay, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang 10 tanda bahwa leader Anda tidak layak dijadikan sebagai pemimpin. Kenapa hal ini saya bahas? Banyak leader yang tidak tahu cara menghargai karyawan, sehingga akhirnya membuat karyawan resign. Dan kebanyakan yang resign bukan karyawan jelek, yang resign adalah karyawan yang bagus. Jadi saya ingin memberikan 10 indikator bahwa leader Anda tidak layak jadi pemimpin. Indikator yang pertama adalah matanya buta, hatinya buta. Mereka buta dengan pencapaian kecil. Ada banyak sekali leader-leader yang tidak menghargai pencapaian besar dan menghakimi masalah kecil. Dan ini menurut saya adalah leader-leader yang pada suatu hari akan ditinggalkan oleh timnya. Buta akan prestasi, tidak bisa melihat potensi seseorang, dan akhirnya membuat karyawan yang sebenarnya tahu dirinya berpotensi, tapi karena tidak pernah dihargai, tidak pernah dianggap bagus, selalu dibilang jelek, akhirnya mereka resign. Yang kedua adalah leader yang tidak memiliki visi. Kalau mereka buta akan visi, mereka tidak bisa melihat potensi bisnis ataupun pribadinya. Visi sangat-sangat penting untuk bisnis Anda. Kalau Anda tidak bisa melihat, bagaimana Anda bisa mengenali? Kalau Anda tidak pernah membayangkan, bagaimana Anda bisa memikirkan? Kalau tidak bisa membayangkan, nggak bisa memikirkan. Kalau tidak bisa memikirkan, tidak bisa melakukan. Jadi apa yang ada di bayangan Anda bisa dipikirkan, apa yang bisa dipikirkan bisa diceritakan, apa yang bisa diceritakan bisa dilakukan. Yang ketiga, tidak bisa memimpin diri sendiri. Gagal memimpin diri sendiri, tidak bisa menciptakan disiplin untuk diri sendiri, dan akhirnya tidak mampu memberikan contoh yang baik untuk karyawan. Teman-teman, banyak sekali manajer, leader, business owner yang mengharapkan karyawan disiplin dan berprestasi, tetapi mereka sendiri malas, tidak suka lembur, tidak mau bekerja keras, tapi mengharapkan karyawan kerja keras. Ketika melihat karyawan melakukan kesalahan, marah-marah, padahal mereka tidak memimpin, mereka tidak membimbing, tidak memberikan pelatihan, tapi berharap karyawan benar-benar bisa berprestasi. Ini adalah leader-leader yang harus mengoreksi diri sendiri supaya timnya bisa lebih produktif. Yang keempat adalah tidak berprestasi. Jadi saya punya satu pengalaman di mana ada sebuah family business. Business ownernya atau foundernya ini sudah generasi kedua masuk ke generasi ketiga. Nah, founder dari generasi pertama dan generasi kedua telah membangun bisnis ini menjadi sangat-sangat luar biasa. Masuk ke generasi ketiga, mereka adalah anak-anak manja yang dari kecil sampai besar punya babysitter, lalu kemudian mereka tidak terbiasa dengan kerja keras dan mereka memiliki kebiasaan tahu enak, tahu beres. Pada suatu hari, mereka keluar dari sekolah, lulus sekolah dari luar negeri, pindah dan pulang ke Indonesia. Mereka diberi kesempatan untuk memimpin sebuah perusahaan yang sudah besar. Apa yang terjadi adalah, dan akhirnya ketika memimpin, mereka tidak tahu cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Mereka sendiri tidak bisa jualan, mengharapkan orang lain bisa jualan. Mereka tidak bisa melakukan problem solving, mengharapkan anak buahnya tahu cara melakukan
problem solving. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, mengharapkan karyawan mengendalikan diri mereka sendiri. Nah, teman-teman, kalau hal ini terjadi, Anda sedang berada pada posisi leader harus berubah. Leader harus melakukan transformasi agar dirinya lebih direspek oleh karyawan. Yang kelima adalah leadernya malas ngomong. Saya menemukan ada banyak sekali leader-leader bagus, cerdas, kreatif, punya ambisi yang bagus, tapi malas ngomong, malas berkomunikasi dengan karyawan. Pernah ada satu perusahaan, kebetulan perusahaannya adalah trading, leadernya bagus, dalam arti secara skill, cara jualannya hebat. Punya tim marketing. Tim marketingnya menurut saya bagus-bagus. Merekrut orang-orang yang memang tepat. Tetapi apa yang dipikirkan tidak pernah disampaikan kepada tim. Apa yang dipikirkan tidak pernah diungkapkan kepada tim. Kenapa? Karena merasa bahwa ngapain begitu aja diomongin. Ngapain gitu aja dikasih tahu. Kenapa hal kecil harus disampaikan? Kenapa hal-hal sederhana mesti diingetin? Dan malas ngomong. Akhirnya menghentikan komunikasi antara atasan bawahan. Lebih dari 40% perusahaan tutup karena kurang komunikasi. Yang keenam, leader tidak fokus. Ada satu kejadian, saya memiliki klien yang basically mereka 3 bersaudara. Kakak tertua ini adalah orang yang paling diandalkan oleh orang tuanya, sangat bertanggung jawab dan sangat bagus. Adik nomor 2, hobinya main game dan hobinya adalah mobil, modifikasi mobil. Anak yang ketiga, pekerja keras habis-habisan. Ya, anak nomor 2 ini adalah penanggung jawab di operational. Nah, yang menarik adalah karena dia hobinya main game, hobinya adalah modifikasi mobil. Kalau ke kantor itu hanya duduk, tidur, kemudian kadang-kadang main game, tidak pernah ngurusin operasional. Operasional selalu diurus oleh bos atau atasan anak nomor 1. Lalu kemudian perusahaannya mengalami turbulensi. Turbulensi artinya harga bahan baku naik. Ini adalah tanggung jawab orang operasional. Karena dia tidak terlibat di operasional, karena tidak fokus, akhirnya membuat operasional mereka makin hari makin jeblok. Makin turun. Ini akibat dari apa? Leader yang tidak fokus. Hati-hati kalau Anda melihat leader Anda terlalu banyak fokus, apalagi fokusnya nggak berhubungan dengan pekerjaan, Anda sebaiknya harus mengingatkan dan memberikan masukan positif kepada leader Anda. Yang ketujuh, ada leader yang tidak mau berinteraksi dengan customer. Teman-teman, kalau Anda perhatikan, siapa yang membuat bisnis Anda sukses? Customer. Siapa yang membuat produk Anda laku? Customer. Siapa yang bisa memviralkan bisnis Anda? Customer. Siapa orang yang nomor 1 Anda harus dengar suaranya? Ada seorang leader yang kalau ada urusan dengan customer, udah lu aja, udah kamu aja, selalu lempar tangan dan dia tidak pernah berinteraksi langsung dengan customer. Ini adalah leader yang membahayakan perusahaan. Yang ke-8 adalah leader yang tidak memaksakan budaya. Budaya harus dipaksakan. Kalau memang harus disiplin, disiplinlah. Paksa orang untuk disiplin. Kalau memang harus tepat waktulah, paksakan orang untuk tepat waktu. Kalau memang harus berprestasilah, berprestasilah. Kejar orang untuk berprestasi, push orang untuk bisa berprestasi. Paksakan budaya berprestasi dengan cara kita sebagai leader harus memiliki prestasi. Kalau leader tidak mau memaksakan budaya, lalu menganggap bahwa saya udah kasih tahu, tapi dia nggak mau ngikutin. Saya udah capek Pak maksa orang. No. Berapa lama Anda akan mengingatkan anak Anda untuk sikat gigi pagi dan malam? Berapa lama? Sampai menjadi habit. Berapa lama Anda akan mengingatkan tim Anda untuk produktif? Sampai menjadi habit. Sampai menjadi habit.
Ini adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang leader. Yang kesembilan adalah tidak mau mengeluarkan biaya training. Leader yang tidak mau mengeluarkan biaya training merasa bahwa rugi kalau melatih karyawan. Mereka adalah leader yang tidak memiliki visi. Karena karyawan yang cerdas adalah karyawan yang berguna. Karyawan yang tidak tahu apa-apa adalah karyawan yang sulit untuk dipertahankan. Buat Anda sebagai leader, investasikan waktu, tenaga, pikiran agar karyawan Anda cerdas. Traininglah mereka, kirimlah mereka ke seminar-seminar motivasi, ke training-training praktis, dan akhirnya membuat mereka bisa kembali ke perusahaan untuk bisa mengaplikasikan ilmunya ke perusahaan. Lalu ada pertanyaan, Coach, saya ini selalu kirim karyawan untuk training, tapi mereka saat kembali ke perusahaan, mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Saya mengatakan satu hal, apakah mereka diberi kesempatan atau apakah mereka diberi assignment atau tugas? Kalau tidak diberi tugas, tidak diberi kesempatan, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi faktor yang kedua yang saya mau Anda ingat. Kalau Anda terus-menerus berinvestasi di karyawan, lalu kemudian karyawan tidak melakukan apa yang diajarkan, minimal Anda investasi hal positif kepada mereka. Mereka akan ingat, mereka akan apresiasi, dan mereka tahu bahwa mereka dihargai oleh perusahaan. Yang ke-10 adalah leader yang tidak bersyukur. Leader yang tidak bersyukur lebih baik Anda tinggalkan cepat-cepat, cari leader yang lebih bersyukur. Leader yang tidak bersyukur contohnya adalah leader yang selalu menyalahkan anak buah. Leader yang tidak mau disalahkan. Leader yang selalu blaming, mencari excuse, dan tidak pernah merasa salah. Dan tugas Anda sebagai tim, sebagai karyawan adalah tinggalkan. Jangan ikuti. Kenapa? Karena 10 hal ini menular. Jangan dekat-dekat dengan orang-orang seperti ini. Saya Tom MC Flay. Semoga bermanfaat. Share ke semua orang, share ke grup Anda, share ke grup-grup yang ada leadernya agar mereka bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi positif agar mereka bisa lebih berkembang. Saya Tom MC Flay. Salam pencerahan.